Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara merawat penyakit diabetes di rumah yang tipe basah. Penyakit diabetes itu tidak mudah untuk disembuhkan. Dia membutuhkan waktu lama karena penyakit diabetes itu kalau sudah terinfeksi dia akan lama sekali, dan perawatannya pun kalau memang kita tidak bisa dan tidak berani untuk merawatnya, maka itu memerlukan berobat ke dokter. Kalau sudah terinfeksi, biasanya penyakit diabetes itu biasanya cepat sekali menyebar, walaupun pertama awalnya itu sangat kecil, tapi kalau dia sudah terinfeksi itu akan sangat parah sekali dan melebarnya luas sekali, dan juga sudah bau dan sangat bau sekali. Itu memerlukan perobatan dan memerlukan ketelitian, memerlukan kesabaran untuk membersihkannya. Misalnya di sini contohnya penyakit diabetes basah itu seperti ini. Ini penyakit diabetes yang tadinya kecil, tapi kalau sudah terinfeksi ini sudah sangat akan seperti ini. Contoh, ini penyakit diabetes yang terkena infeksi sebelum dioperasi, dan yang ini penyakit diabetes yang sudah dioperasi. Ya, kalau kita balik seperti ini. Kalau ini mukanya, ini depan, kalau ini di telapaknya. Dan diabetes ini awalnya hanya luka biasa yang terkena benda kecil seperti misalnya paku, dan ini kena paku. Ini awalnya kecil dan sekarang akhirnya menyebar seperti ini. Ini kenanya pada tahun 2017 sampai sekarang sudah memasuki 2020. Alhamdulillah sudah sembuh, dan nanti akan saya kasih gambarnya kesembuhan dari diabetes seperti ini dan cara membersihkannya. Cara membersihkannya, mungkin kalau yang sudah ke dokter itu biasanya mendapatkan perawatan dari para perawat yang tinggal kita ikuti apa-apa saja dan bagaimana cara perawatannya. Itu yang sudah masuk operasi. Mungkin bagi yang belum, yang masih sakitnya itu yang masih kecil, yang masih biasa, belum menyebar gitu, belum melebar, itu sebisa mungkin dirawat di rumah, dan sebisa mungkin kita bisa membersihkan penyakit diabetes ini. Untuk perawatannya, nomor 1 adalah bahan-bahannya. Ini nomor 1 adalah ini kasak steril, ini hidrofil, ini untuk membersihkan. Dan yang selanjutnya ini NaCl. NaCl ini gunanya untuk membersihkan cairan, untuk membersihkan luka agar tidak bau dan bisa menyegarkan
daging yang sudah membusuk. Kalau rajin membersihkan ini, insya Allah akan cepat, dagingnya itu akan cepat segar kembali. Yang tadinya sudah mati, sudah membusuk, ini akan segar kembali dan baunya, aroma busuknya itu akan hilang. Selanjutnya kita siapkan sarung tangan ini agar tangan kita ini steril dan tidak menyerap bau yang ada di aroma bau yang ada di di luka itu ya. Dan selanjutnya ini untuk berkat apabila kita setelah membersihkan ini, kita untuk menempel di kaki yang setelah dibersihkan seperti ini. Dan selanjutnya ini obatnya namanya Supratul. Ini sangat bagus sekali kalau memangnya sudah dibersihkan kaki seperti ini. Ini nanti kalau kita pakai ini setelah dibersihkan, ini kita tempel, dia akan cepat sekali keringnya. Selain nanti sebelum dibalut kita pakai ini, baru nanti kita masukkan ini kita pakaikan ini. Kita lanjut. Selanjutnya itu kasak panjang ini tadi gunanya adalah untuk membalut setelah dibersihkan. Lalu jangan lupa juga masker itu gunanya adalah untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap apabila kita sedang membersihkan. Karena kalau sedang membersihkan itu biasanya aroma dari luka itu baunya sangat luar biasa karena dia sangat busuk. Dan seperti ini walaupun seperti ini baunya itu luar biasa. Ini karena di dalamnya banyak sekali nanah. Jadi aroma busuknya itu dari nanah yang ada di dalam sini. Untuk selanjutnya yaitu rajin membersihkan luka setiap hari, terutama pagi dan sore. Pagi sekitar jam 7 atau jam 8 itu harus sudah cepat dibersihkan, karena kalau tidak cepat dibersihkan biasanya yang merasakan penyakit diabetes itu biasanya katanya panas, terus rasanya ngebet karena dari dalamnya itu nanahnya itu akan bertambah banyak seperti itu. Dan sore pun sama, harus sekitar jam 4, mungkin jam 4, jam 4:30 harus sudah dibersihkan. Lalu di sini yang membersihkannya itu harus berani, harus tega, harus bisa menahan bau. Dan teganya ini harus benar-benar memang berani, tidak takut, tidak ngeri gitu, tidak jijik, harus benar-benar berani. Karena banyak yang membersihkan seperti itu, banyak yang tidak tega dan kagak berani, ada yang ngeri juga, ada yang gak kuat dengan aromanya yang bau juga. Itu biasanya memerlukan orang yang memang siap dan berani. Dan selanjutnya jangan lupa minum antibiotik setelah dibersihkan. Itu harus minum antibiotik agar penyembuhan perawatan di dalam juga bisa dibantu. Lukanya itu bisa dibantu dari pengobatan antibiotik. Ini untuk yang belum ke dokter, yang mungkin masih belum berani untuk ke dokter itu. Tapi kalau misalnya memang sudah separah seperti tadi yang saya beri gambarnya itu, kalau bisa secepatnya ke dokter, jangan sampai menyebar, karena banyak sekali dibiarkan sampai akhirnya bisa diamputasi. Kalau bisa jangan sampai istilahnya diamputasi, kalau bisa secepatnya ke dokter dan memerlukan perawatan. Kalau misalnya sudah perawatan dari dokter
tinggal kita bagaimana melanjutkan perawatannya di rumah, karena di rumah lebih nyaman mungkin, jadi lebih cepat penyembuhannya, dan yang merawatnya juga harus enjoy dan tidak merasa terpaksa dan punya penyakit mual. Itu kalau bisa dihilangkan, karena ini perawatan setiap hari, dan perawatannya tidak 1-2 hari itu sembuh, dia akan tahunan. Perawatan ini aja yang saya rasakan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ini, alhamdulillah sekarang ini ada hasilnya dan sekarang bisa sembuh. Begitu juga yang misalnya penyakitnya yang masih kecil, diusahakan agar rajin dibersihkan agar tidak menyebar luas, tidak terinfeksi, tidak sampai terjadi amputasi. Karena dari yang kecil itu kalau kita biarkan, kalau kita lalai, itu akan menyebar cepat dan kemungkinan bisa terjadi amputasi. Dan ini pun hampir lagi diamputasi, tapi alhamdulillah ya berkat kegigihan gitu dan kesabaran, juga semangat dari suami yang sakit ini, bisa sampai sembuh kembali. Dan nanti kalau sudah sembuh, itu sudah akan sembuh, itu dia akan seperti ini. Nah, ini kaki yang tadinya besar dan yang tadinya seperti ini melebar, ini akan mengecil seperti ini yang depan, dan yang belakang yang telapak kaki ini akan seperti ini. Itu ya. Dan ini yang sudah dioperasi, kelingkingnya sekarang sudah hilang, sudah tinggal 4. Kalau yang belum dioperasi ini seperti ini. Ini masih ada 5, dan yang ini dioperasi, diamputasi, dihilangkan, dan akhirnya nanti akan seperti ini. Akan seperti ini. Ini ada 4 biji dan jari kelingkingnya tidak ada, dan ini nanti memerlukan perawatan yang sangat penuh kesabaran dan penuh ketelitian dan penuh semangat. Nah, ini yang belum diamputasi, yang ini sudah diamputasi, ini harus diamputasi dan nanti akan seperti ini. Dan ini belakangnya telapak kakinya akan seperti ini, karena dia akan cepat menyebar dari kena luka paku itu, dia akan menyebar ke sini juga, dan dari sini dia akan menyebar ke sini gitu. Dan ini harus harus telaten, harus teliti untuk istrinya atau anak atau suami atau saudara yang yang membersihkan, yang merawat setiap hari. Dan nanti akan seperti ini, dari luka yang sangat luar biasa akan seperti ini, nanti akan mengecil seperti ini bila rajin dibersihkan dengan NaCl, dibersihkan dengan air ini ya, ini airnya, nanti akan seperti ini. Dan nanti ditutup dengan ini setiap hari, bersihkan tiap hari, nanti akan seperti ini. Keringnya itu akan seperti ini. Ini akan mengecil seperti ini, dari seperti ini, dari yang seperti ini, lalu seperti ini yang sudah mengering, dan nanti sudah selesainya akan seperti ini. Dan ini telapak kakinya yang tadi
seperti ini. Ini yang telapak kaki ini ya, ini nanti akan saya ini seperti ini. Oh nanti salah ini. Nah ini yang sebelum masih perawatan, waktu itu masih sedang perawatan, dan ini yang merawat waktu itu masih di rumah sakit. Ini ada baju perawatnya, ini dirawat rumah sakit itu. Dan yang ini sudah di rumah, ini perawatan di rumah, saya yang merawat sendiri. Ini saya yang merawat sendiri ya. Nanti begitu sudah selesai, kalau belakang sebelum sembuhnya ini seperti ini, depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Nanti kalau sudah sembuh ini ya, kalau sudah sembuh nanti akan seperti ini. Yang depan ini sebelum yang akan sembuhnya, dan sembuhnya seperti ini, dan belakangnya akan seperti ini sembuhnya. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini agak ini yang sudah udah dulu ya. Oke. Seperti itu penyakit yang diderita oleh para diabetes yang sudah terinfeksi, dan mudah-mudahan perawatan yang merawat di rumah itu, siapapun dimanapun itu, bisa merawat dengan sabar, jangan putus asa, harus benar-benar bersemangat. Yang kurang sehatnya pun harus benar-benar semangat untuk bisa sembuh. Itu adalah yang paling dirasakan, dan yang paling senang perawat yang merasakan seperti itu. Yang merawat ya bukan perawat yang lain, yaitu istri sendiri, atau anak sendiri, atau suami, atau keponakan. Itu harus memerlukan kesabaran. Dan kalau misalnya kita sabar, kita teliti, kita rajin membersihkan pagi dan sore, mudah-mudahan cepat sembuh. Demikiannya pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.